Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang kasus COVID-19 yang kembali ngegas. Dan yang paling penting adalah tidak boleh mengabaikan prokes. Karena kalau saat ini dengan varian yang begitu bervariasi ya, dan memang normalnya virus itu pasti akan bermutasi. Jadi yang kita ketahui terbaru adalah subvarian XBB yang itu diperparah dengan kondisi saat ini terkait vaksin yang sebarannya belum begitu besar, yang juga menjadi PR bagi leading sektor yaitu Kemenkes. Ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung kita baca dan kita ulas dalam sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Kasus COVID-19 jangan abai, tetap prokes. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mencoba produk kesehatan madu hutan ya, variannya banyak sekali ya. Di antaranya madu hutan Jambi, Flores, Riau dan lain sebagainya. Link pembelian ada di deskripsi. Atau bisa kunjungi toko online kami di Delgo di Tokopedia Shopee. Langsung kita baca dan kita ulas. Kasus COVID-19 jangan abai, tetap prokes. Jakarta, CNN Indonesia. Kasus COVID-19 saat ini naik kembali. Kemenkes mengingatkan untuk tak lengah menerapkan protokol kesehatan demi mencegah COVID-19. Namun tak dimungkiri kalau banyak orang yang sudah makin lalai menerapkan prokes. Karena mungkin saat ini sudah sedikit landai jadi abai. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widiawati dikutip dari Antara. Widiawati mencatat berkaca pada pengalaman tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia antara lain akibat masyarakat belum sadar menerapkan protokol kesehatan, yakni mengenakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Menurut dia, tingginya mobilitas masyarakat juga menjadi penyebab kenaikan kasus. Selain itu, faktor lain menyebabkan kenaikan kasus adalah vaksinasi. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan capaian dosis pertama sekitar 87,50%, dosis kedua sebanyak 73,41%, sementara dosis ketiga sekitar 28,21% per 13 November 2022. Capaian vaksinasi primer memang perlu ditingkatkan untuk mencapai kekebalan kelompok secara nasional, kata dia. Efektivitas vaksinasi COVID-19 tinggi untuk mencegah terjadinya gejala berat pada pasien dan kematian akibat COVID-19. Setidaknya ada dua kelompok yang menjadi perhatian utama untuk mencapai kekebalan kelompok, yakni lanjut usia sebagai kelompok berisiko tinggi, serta populasi umum yang belum melengkapi vaksinasi dasarnya. Ya sobat sekalian, memang ya saat ini meskipun tidak langsung jumlah kenaikan COVID-19 itu tidak terjadi di merata seluruh wilayah di Indonesia, tetapi angka COVID-19 itu naik, dan itu disumbang oleh adanya beberapa faktor. Dari faktor vaksin dari virus itu sendiri yang sudah bermutasi, dan bermutasinya ya banyak ya, diantaranya antara lain bermutasi menjadi Omicron XBB, artinya ini turunan dari Omicron yang tentu saja meskipun tidak begitu berbahaya, tetapi kemarin juga kita melihat kasus harian itu mencapai nilai yang sangat signifikan ya, sampai mencapai nilai 6.000 ya. Jadi ini memang lampu merah ya bagi Kementerian Kesehatan, dan juga kesadaran individu yang perlu ditingkatkan untuk menjaga agar tidak tertular ataupun jumlah sebaran COVID-19 itu naik. Nah, COVID-19 ini sudah lama ya, kita sudah 3 tahun, tetapi kondisi awal dan kondisi sekarang memang berbeda. Pada kondisi awal kita belum ada vaksin, tetapi saat ini sudah ada vaksin yang tentu saja itu akan lebih membuat kondisi secara umum masyarakat itu lebih kebal daripada pada awal-awal masa COVID. Nah, ini yang juga tidak disadari oleh kita adalah tentang adanya mutasi virus yang begitu cepat.
Di satu sisi kita ketahui ada keyakinan sebagian masyarakat bahwa COVID itu sudah landai, bahkan ada juga yang mengatakan ini sudah benar-benar hilang ataupun habis. Tapi kita harus paham bahwasanya virus itu pasti akan bermutasi dan tidak akan pernah habis. Nah, ini yang juga kita tidak sadari, ternyata mutasi itu berjalan begitu cepat. Dan angka informasi terakhir tentang mutasi ini juga di luar ekspektasi ya, dengan munculnya XBB, subvarian Omicron XBB, dan yang terbaru yang kemungkinan juga sudah masuk meskipun belum ada laporan, yaitu subvarian BN1. Nah, keduanya ini juga sama-sama turunan dari Omicron, yang which is ya Omicron itu ya tidak begitu berbahaya seperti Delta ya, tapi ingat bahwasanya kelalaian kita ataupun penurunan kewaspadaan kita terhadap suatu ancaman yang virus yang dulunya menjadi ancaman itu bisa jadi berbalik ya, bisa akan memberikan efek yang parah kalau kita melalaikan ataupun meremehkan mutasi virus yang sudah ada sekarang. Nah, memang dengan adanya kepercayaan publik ataupun kondisi sekarang yang sebagian melihat sudah ada penurunan, maka prokes itu terlihat menurun ya, diantaranya antara lain pemakaian masker, kemudian cuci tangan, kemudian tidak berkerumun, itu sudah menurun seiring keyakinan masyarakat, dan kemungkinan sudah ada kejenuhan ya tentang berita COVID yang terus-menerus setiap hari hampir 2 tahun. Nah, ini yang harus disadari bahwasanya prokes itu harus ya, karena saat ini kondisinya ternyata sedang naik lagi COVID ya, dengan varian baru XBB dan juga BN1 yang kemungkinan juga sudah masuk meskipun belum terdeteksi. Dan yang paling penting juga adalah capaian tentang vaksinasi untuk booster memang sangat rendah sekali. Kalau kita melihat capaian dosis pertama ya, dosis pertama itu lumayan ya, 87%, kemudian dosis kedua 73%, sementara yang menjadi PR adalah dosis ketiga itu masih 28%. Nah, ini jadi PR karena dosis ketiga ini kunci untuk mendapatkan kekebalan yang lebih baik daripada dosis sebelumnya. Nah, ternyata memang dengan adanya kesadaran sudah ada turun kemungkinan ya, kewajiban ataupun dorongan setiap individu untuk dosis ketiga ini menurun. Makanya ini juga harus didorong kembali kepada Kemenkes untuk meningkatkan kesadaran individu, untuk meningkatkan ya datang sendiri untuk mendapatkan vaksinasi ketiga. Nah, sobat sekalian, memang ini adalah permasalahan serius ya kalau kita melalaikan satu hal ya, yaitu COVID. Kalau kita lalaikan bisa akan naik kembali ya, dalam hal lalai dalam hal prokes ya. Dan yang paling penting juga adalah yang perlu kita tingkatkan selain prokes adalah imunitas tubuh ya, supaya kita tidak cepat sakit. Dan imunitas tubuh itu saya rekomendasikan selalu dengan konsumsi rutin produk kesehatan herbal, yaitu propolis ya. Propolis saya rekomendasikan ini ya, yang merah ada Turkish Propolis Rukia, karena sudah memakai nanoteknologi yang which is manfaatnya dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, untuk mengatasi kolesterol, kekebalan tubuh, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk, pilek, tumor, mah, kanker ya, ginjal, amandel, sinusitis, paru-paru, demam, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah produk sabu jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian selanjutnya, yaitu yang biru, adalah Turkish Propolis Rukia brand. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, kemudian dapat memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran, sekaligus dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari Turkish Propolis Rukia ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association.
Penggunaannya gimana? Mudah sekali, tinggal menteteskan Turkish Probiotic Rukia ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali. Kalau untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Probiotic Rukia, atau bisa juga menyetok ini ya, madu hutan ya. Manfaatnya sangat luar biasa dan cocok dijadikan stok di rumah untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.